Pemerintah Inggris hingga saat ini belum menetapkan pembatasan harga untuk industri berat. Perwakilan industri baja Inggris, Gareth Stace, meminta pemerintah untuk turun tangan. Halo Sobat Prima Plasido. Dalam kabar bisnis sebelumnya, kita sudah bahas beberapa parah krisis energi global yang menghantam Eropa, Amerika, dan termasuk juga China. Tapi bagaimana dampak krisis energi ini untuk kegiatan industri secara global? Industri mana saja yang khususnya terdampak langsung? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan informasi informatif seputar bisnis dan industri plastik. Karena harga energi yang melonjak tinggi, mau tidak mau ini memberikan pukulan keras pada banyak industri yang sedang bergerak positif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi saat ini. Ditambah dengan masalah kemacetan logistik global yang masih juga belum kelar. Ini membuat harga produk manufaktur yang dilempar ke pasar akan semakin tinggi jadinya. Apakah pasar akan mampu menyerap produk dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya? Banyak pelaku pasar yang pesimis akan hal tersebut. Apalagi pasca pandemi ini ada banyak orang yang menderita secara finansial, sehingga ini menjadi dilema untuk banyak industri manufaktur saat ini. Di satu sisi, harga modal mereka melonjak tinggi. Tapi di sisi lain, konsumen belum tentu bisa menyerap margin lonjakan yang luar biasa tersebut. Nah, industri mana saja yang terdampak cukup kuat akibat hal ini? Tentunya industri seperti industri baja, kaca, keramik, hingga kertas yang menggunakan banyak sekali energi dalam proses produksi mereka yang akan terimbas kuat. Industri-industri ini terancam harus menghentikan kegiatan produksi mereka sementara ini, bahkan bukannya tidak mungkin, bisa jadi gulung tikar dalam waktu dekat. Di Inggris contohnya, Direktur Jenderal Konfederasi Industri Kertas, Andrew Large, menyatakan bahwa banyak pabrik kertas akan menangguhkan kegiatan produksi mereka karena naiknya biaya energi. David Dalton dari British Glass Manufacturers Association juga mengatakan bahwa beberapa pabrik kaca pasti juga akan menghentikan produksi dalam beberapa hari ke depan. Sama halnya dengan industri baja. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan apapun, maka pada dasarnya apa yang kita lihat untuk sektor baja adalah semakin banyaknya jeda produksi pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Dan jeda tersebut akan menjadi lebih lama ke depannya. Kata Direktur Jenderal UK Steel Gareth Stace dikutip dari ITV News pada Senin tanggal 11 Oktober 2021. Perekonomian Inggris memang sangat terpukul cukup keras karena krisis energi ini. Apalagi Inggris saat ini juga sedang berjuang menghadapi masalah rantai pasokan dan juga kekurangan pekerja pasca Brexit yang semakin diperparah oleh pandemi COVID-19. Ini mengancam pemulihan ekonomi di Inggris yang sempat tumbuh 23,6% setelah kontraksi secara year on year pada kuartal kedua 2021 lalu. Nah, bagaimana kondisinya di negara-negara lain? Seperti di Cina contohnya. Industri kertas dan kardus di China juga terpukul akibat krisis energi yang parah di sana. Padahal, permintaan kardus dan bahan pengemas saat ini sedang tinggi-tingginya. Tapi akibat krisis energi, kapasitas produksi pabrik-pabrik kardus China menurun 10-15% selama September dan Oktober ini. China juga saat ini sedang tengah masuk ke musim panennya. Dan krisis energi ini menjadikan ini lebih menantang bagi pelaku industri agrikultural di sana. Harga pangan global terus meningkat signifikan hingga mencapai level tertingginya selama 1 dekade terakhir ini. Sementara itu, China sebagai produsen produk pertanian terbesar dunia harus berjuang menghadapi efek perubahan iklim yang mengancam panen jagung
kedelai, kapas, hingga juga kacang tanah. Nah, produk pertanian sudah pasti terimbas. Tapi bahkan industri yang bergerak di bidang teknologi pun tidak terlepas dari efek hantaman krisis energi ini. Mengapa? Karena China adalah basis produksi gadget terbesar di dunia. Hampir semua barang elektronik yang beredar dan kita miliki saat ini semuanya made in China. Mulai dari smartphone, laptop, sampai TV, dan masih banyak peralatan elektronik lainnya diproduksi di sana. Kalau krisis energi ini terus memburuk, kegiatan produksi menjelang musim belanja akhir tahun nanti pasti akan terpukul juga, membuat gerak roda perekonomian kembali tersendat. Di luar China, para peternak domba di Australia juga kelihatannya perlu bersiap menghadapi permintaan wool yang lebih rendah menjelang musim dingin tahun ini. Bukan karena orang-orang tidak lagi butuh baju hangat untuk menghadapi musim dingin, tapi karena banyak sekali pabrik tekstil di China yang mengurangi produksi mereka hingga 40% akibat dari pemadaman listrik bergilir. Kondisi yang sama juga terjadi di India. Krisis listrik menahan banyak pabrik di sana untuk beroperasi secara penuh, padahal permintaan terus meningkat. Tahun ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam permintaan industri, kata Managing Director Regulator Listrik Gujarat, Syahmina Hussein kepada Reuters. Meskipun belum ada pemadaman listrik skala besar seperti yang terjadi di China, defisit pasokan energi telah meningkat 4 kali lipat kalau dibandingkan dengan tahun lalu, akibat permintaan yang luar biasa pasca pandemi. Jadi kita bisa lihat, mulai dari Eropa hingga Asia kelihatannya terdampak cukup hebat, cukup kuat oleh pukulan krisis energi global ini. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada efeknya juga bagi industri di Indonesia? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis berikutnya. Maka jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Sampai ketemu di kabar bisnis berikutnya.